Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kakak Nengsi. Selamat hari Minggu Kakak Is. Selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Kita bersyukur ya adik-adik di rumah. Di minggu pagi yang penuh sukacita ini kita kembali bersama berkumpul untuk beribadah. Meskipun kita masih beribadah di rumah, adik-adik di rumah jangan ada yang sedih ya. Karena kita harus tetap bersukacita karena kita mau beribadah. Iya betul sekali Kakak Is. Ya. Nah adik-adik di rumah, kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Masih tetap berdiri, kita akan berdoa pembukaan. Mari kita satu dalam doa, adik-adik semua lipat tangannya, matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini Tuhan kami boleh kembali dipertemukan untuk beribadah sekolah minggu bersama Tuhan. Tuhan, meskipun ibadah kami masih di rumah, kami tetap bersyukur, bersukacita karena kami selalu berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik silakan duduk, kita nyanyikan pujian. Yesus sayang padaku. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Wiwi dan Kakak Tiffany, kita akan satu dalam doa yang dipimpin oleh Kakak Is. Nah adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekali lagi kami kembali tunduk ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Berterima kasih karena saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kiranya Tuhan firman yang akan kami dengarkan, biar dapat kami simpan di hati dan di pikiran kami, sehingga kami dapat melakukannya setiap hari agar hidup kami
dapat buat hati Tuhan senang. Tuhan Yesus berkati pula ibu guru kami, Ibu Guru Wiwi dan Kakak Tiffany yang akan memberitakan firman Tuhan. Berkati kiranya mereka, berkati setiap persiapan yang mereka lakukan, biar apa yang mereka persiapkan bisa mereka sampaikan kepada adik-adik sekolah minggumu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami berdoa. Doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Kalau sudah siap, semuanya duduk yang manis, duduk yang tenang, dan Alkitabnya disiapkan. Nah, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Injil Yohanes pasal 6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Kakak ulangi, kitab Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Kakak Tiffany akan membacakannya untuk kita dan adik-adik silakan mengikuti dari rumah masing-masing. Ayo Kakak Tiffany. Nah adik-adik, ayo semua kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Ayo kita baca bersama-sama ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk seorang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang dari dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin. Adik-adik di rumah, kakak akan menampilkan beberapa contoh benda. Coba Kakak Tiffany. Ini namanya kancing. Selanjutnya keneper. Dan selanjutnya peniti. Adik-adik bisa lihat kan ukuran benda ini sangat kecil. Semuanya sangat kecil. Tapi
Adik-adik jangan salah, meskipun ukuran mereka kecil, tapi mereka sangat berguna. Adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang meski kecil, tapi menjadi berkat. Adik-adik di rumah, pada suatu hari Tuhan Yesus dan para muridnya berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Betsaida. Banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, mujizat-mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus memandang sekeliling, dia melihat bahwa banyak orang yang datang kepadanya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada muridnya Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti agar mereka ini dapat makan?" Lalu Filipus menjawab, "Roti dengan seharga 200 dinar ini tidak akan cukup bagi mereka, sekalipun mereka masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Dan itu juga mustahil Kakak Tiffany, karena pada saat itu mereka berada di pegunungan. Tidak ada yang berjualan Kakak Tiffany di gunung. Iya, dan uang 200 dinar itu kalau dirupiahkan dia sebesar 15 juta rupiah. Walaupun uang sebegitu tetap saja tidak cukup untuk membeli roti bagi orang banyak itu. Iya, benar sekali ya Kakak Wiwi. Karena seperti yang kita baca tadi, itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya dan juga orang banyak naik ke atas gunung untuk mewartakan firman Tuhan dari sana. Iya Kakak Tiffany, orang-orang banyak itu datang berbondong-bondong untuk menyaksikan mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau tidak salah baca, tadi ada 5.000 orang ya Kakak Wiwi, banyak sekali tuh. Iya banyak sekali, dan mereka sudah berlama-lama mengikuti Tuhan Yesus dan tentu saja mereka lapar. Nah iya betul sekali. Lalu ada satu murid Tuhan Yesus lagi yang bernama Andreas. Dan Andreas mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa ada anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Nah, tapi dia pun juga ragu. Mana mungkin 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang? Itu kan Iya. tidak mungkin. Betul Kakak Tiffany, mana cukup ya? Iya, tidak mungkin sekali. Kita aja kalau punya 1 roti mau berbagi sama saudara atau teman kita, pasti kita nggak mau. Ada yang tidak mau kan pasti teman-teman atau adik-adik. Iya, pasti adik-adik bilang, tidak sampai di lambung, cuma Iya, sampai di tenggorokan. betul sekali. Apalagi ini 5 roti dan 2 ikan mau dibagikan kepada 5.000 orang. Nah, tapi Tuhan Yesus mengatakan kepada Andreas, "Mana rotinya? Sini, berikanlah kepadaku." Nah, ketika itu juga Andreas bersama anak itu memberikan 5 roti dan 2 ikan itu kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan itu dan mengucap syukur, lalu membagi-bagikannya kepada 5.000 orang yang ada di atas gunung itu. Nah, setelah dibagi-bagikan, semua orang kaget. Loh, kok cukup ya? Iya Kak Tiffany ya, sungguh luar biasa. Nah, setelah semua orang sudah mendapatkan roti dan mereka makan dengan kenyang, lalu ternyata masih ada sisa 12 bakul. Tuhan Yesus bilang, "Ayo kumpulkanlah sisa-sisa itu." Dan ternyata yang tersisa ada 12 bakul. Iya betul Kakak Tiffany, Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, kumpulkanlah semua sisa-sisa itu, jangan ada yang terbuang. Dan yang sangat luar biasa karena sisanya berapa Kakak Tiffany? 12 bakul, 12 banyak bakul. sekali. Sangat ajaib ya, Tuhan Yesus sangat Iya. luar biasa. Luar biasa sekali ya Tuhan Yesus bisa membuat 5 roti dan 2 ikan dimakan oleh 5.000 orang dan masih ada sisanya. Iya sangat luar biasa Kakak Tiffany. Nah adik-adik,
Terkadang kita merasa apa yang kita berikan dan apa yang kita persembahkan tidak berarti karena persembahan kita itu tampak kecil. Padahal di tangan Tuhan yang Maha Kuasa, sekecil apapun pemberian kita, sekecil apapun persembahan kita, itu bisa menjadi berkat dan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Seperti cerita Yesus, mujizat Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang yang sudah kita dengarkan pada saat ini. Nah, oleh karena itu di dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus percaya jika kita mempersembahkan yang tulus kepada Tuhan, walaupun nilainya sedikit, walaupun nilainya kecil, tapi percayalah Tuhan akan menjadikan berkat bagi banyak orang. Amin. Amin, benar sekali Kakak Wiwi. Seperti anak-anak tadi ya Kakak Wiwi ya, dia mempersembahkannya dengan tulus hati. Iya, dia memberikan persembahan, dia memberikan 5 roti dan 2 ikan, walaupun itu sangat sedikit. Iya, Tapi betul. dia percaya kepada kuasa Tuhan. Iya, jadi adik-adik persembahkanlah apa yang ada padamu dengan sepenuh hati. Gak usah besar-besar, diri kita saja kita bisa persembahkan loh kepada Tuhan. Betul sekali Kakak Nah, Tiffany. kita bisa menyanyi, melayani di gereja, kita bisa mungkin menolong orang tua kita. Menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, Nah. kepada guru, kepada orang yang dituakan juga Kakak Tiffany. Iya, benar sekali Kak Wiwi. Nah, demikian cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Semoga adik-adik semua boleh mengambil pelajaran dari firman yang sudah kita dengar pada saat ini. Nah, adik-adik, untuk merespon firman yang sudah kita dengar, mari kita angkat satu pujian, 5 roti dan 2 ikan. Nah, adik-adik, kita punya ayat hafalan untuk minggu depan. Nah, kita persembahkan ayat hafalan ini seperti persembahan tulus kita kepada Tuhan. Jadi adik-adik jangan lupa menghafal ya. Iya, kalau sudah dihafal, minta mama sama papanya untuk merekam dan kirimkan ke ibu guru videonya ya. Iya, betul sekali. Ayo adik-adik semuanya, jangan lupa menghafal ya untuk minggu depan. Nah, ayo kita buka sama-sama Alkitab kita. Ayat hafalan kita minggu depan itu terdapat dalam 2 Korintus 8 ayat 12a. Sekali lagi ya, 2 Korintus 8 ayat 12a. Nah, yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Sekali lagi ya, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Jangan lupa menghafal adik-adik. Adik-adik, saat ini kita akan doa syukur dan syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang menghampiri tatamu yang kudus. Kami datang mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Terima kasih buat firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati anak-anak-Mu. Biarlah anak-anak-Mu boleh belajar untuk memberikan persembahan mereka dengan
sungguh dengan tulus kepadamu. Dan walaupun sekecil apapun nilainya, kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memberkati dan akan menjadikannya berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, kami mau mendoakan buat anak-anak sekolah minggumu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, karuniakan mereka hikmat-Mu Tuhan, memberkati mereka dalam masa pertumbuhannya. Biarlah mereka boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan buat anak-anak sekolah minggumu, mungkin ada di antara mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan. Biarlah melalui semuanya itu kesembuhan yang asalnya daripadamu boleh mereka terima. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa di masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa melindungi kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan senantiasa. Dan juga Engkau memberkati anak-anak-Mu yang melalui proses belajar mengajar secara daring di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka, karuniakan mereka hikmat, kesabaran, sehingga mereka boleh mengikuti pelajaran dari rumah dengan baik. Tuhan Yesus juga kiranya memberkati setiap orang tua yang mendampingi anak-anak-Mu dalam proses belajar mengajar. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, dan kesabaran kepada mereka, sehingga mereka boleh mendampingi anak-anak mereka dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan salah kami. Inilah doa kami yang kami bawa hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan membawa persembahan kita. Dan untuk informasi, persembahan yang kita berikan itu kita masukkan dalam amplop ini. Kita bisa minta tolong ke mama dan papa untuk mengambilnya di depan gereja dan dimasukkan kembali dalam ibadah minggu pada minggu depannya. Dan untuk mengiringi persembahan kita menyanyi pujian Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Doakan persembahan kita lipat tangan dan kita satu dalam doa. Kembali lagi Tuhan, kami anak sekolah minggumu datang di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih untuk berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sesaat yang lalu Tuhan, kami telah memberikan ungkapan syukur kami melalui persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dimanapun persembahan kami digunakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kami mengajak adik-adik untuk berdiri. Ayo adik-adik kita berdiri, masih semangat kan? Kakak Is masih semangat? Semangat dong Kakak Ningsi. Kalau begitu kita sama-sama menyanyi Kudaki Daki Daki. Melintasi padang rumput hijau
ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian dosa-dosa kita. Shalom. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Shalom. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Amin. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku juga. Yohanes pasal 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Amin. Perkenalkan, saya Ibrani Obama. Saya akan menghafal Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yohanes 14 ayatnya yang ke-1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah.